Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru Waalaikumsalam. penggerak angkatan 9. Nama saya Abdul Rahman. Nama saya Deden Usmaya. Dan saya Dian Purnamasari. Kami akan melakukan sesi demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk melakukan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Deden. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Gimana kabarnya Pak Deden? Alhamdulillah, baik Pak. Gimana Pak Abdul? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak. Hari ini rencananya mau Ya, melakukan alhamdulillah. coaching ya Pak dengan rekan Bapak. Iya, saya mau melaksanakan coaching ini dengan rekan sejawat nih, rekan saya. Boleh tahu dengan Bapak atau Ibu siapa? Rekannya? Dengan Ibu Dian. Oh baik, dengan Ibu Dian. Ya. Sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sebagai tahap awal, saya Ya. akan membahas tentang kompetensi inti dari coaching. Itu ada 3, Pak. Jadi nanti diharapkan Ya. ketika Bapak melakukan proses coaching, kompetensi ini muncul saat percakapan. Pertama, kompetensi intinya adalah kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua, menunjukkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, itu terkait kompetensi inti. Untuk rubrik penilaiannya, jadi nanti yang saya nilai bagian mendengarkan aktif. Jadi di situ nanti bagaimana Bapak merespon dari coaching, apa sih kendala-kendalanya, kemudian Bapak menggali informasi, kemudian untuk dicari solusinya. Nanti di situ berikan dorongan atau saran sehingga coach bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, untuk pertanyaan pertama, Pak, yang ingin saya tanyakan, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Yang ingin Bapak kembangkan kira-kira kompetensi coaching yang mana, Pak? Saya ingin mengembangkan kompetensi coaching tentang kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif dan untuk mengajukan pertanyaan. Oh, ketiga-tiganya ya, Pak ya? Ya, saya akan menggunakan tiga-tiganya. Baik. Kemudian, kira-kira nih, bagian kompetensi mana yang spesifik ingin diobservasi? Yang paling spesifik khusus ingin saya observasi itu bagian yang mana? Kompetensi yang mana, Pak? Oh, yang ingin khususnya tentang ini, kehadiran penuh, Pak ya? Tentang kehadiran penuh. Boleh tahu Pak alasannya kenapa, Pak? Ya, supaya saya bisa benar-benar dalam melaksanakan ini mulai dari awal sampai akhir saya bisa melaksanakannya dengan benar gitu, Pak. Oke. Jadi alurnya bisa dari tersusun awal dengan sampai rapi, akhir ya, Pak ya. Dari awal hingga akhir bisa terlihat semua di situ. Mudah-mudahan saya bisa, Pak. Kemudian pertanyaan ketiga, Pak, indikator pencapaian dari tujuan pengembangan diri yang diinginkan. Kira-kira indikatornya apa, Pak? Berhasil atau tidaknya itu terlihat dari apanya, Pak? Berhasil atau tidaknya ini tentang saya sebagai coach ya. Melaksanakannya dengan baik, bisa menggali semua berbagai macam pertanyaan, mendapatkan informasi yang bermanfaat juga. Saya bisa
mendengarkan juga apa yang diharapkan, apa yang nanti bisa disarankan, kemudian apa yang akan ditindaklanjuti oleh Koji. Oke. Itu, Pak. Ya, indikatornya Pak ya. Tadi yang saya tangkap, Bapak ingin proses dari awal sampai akhir benar, kemudian dapat menggali informasi yang bermanfaat dari Koci, kemudian sampai kepada Koci menindaklanjuti dari hasil proses percakapan ini, begitu ya Pak ya? Ya. Oke, Ya, Pak. ya, saya rasa cukup Pak untuk praobservasi. 3 pertanyaan tadi sudah saya sampaikan. Silahkan, saya rasa cukup. Silahkan Bapak melakukan coaching kepada rekan Bapak. Waktunya saya persilahkan Pak. Baik, Assalamualaikum, Budian. Waalaikumsalam, Pak Deden. Ya, saya dengar kemarin itu dari WA, Ibu nge-WA saya, katanya ada yang mau diceritakan dari saya gitu. Emang ada masalah apa sih, Bu? Iya Pak, mohon maaf ini mengganggu waktunya Pak Deden. Jadi saya ingin menceritakan tentang permasalahan saya akhir-akhir ini gitu, tentang kondisi pembelajaran saya di kelas gitu Pak. Jadi akhir-akhir ini Oh, saya gitu. merasa siswa saya di kelas itu kurang antusias dalam belajarnya gitu Pak. Oh, ya. Jadi Ibu merasa pada saat kegiatan pembelajaran, terutama pelajaran Ibu menanyakan ini kepada saya. Jadi apa harapan Ibu setelah obrolan ini? Jadi apa yang diharapkan ke depan setelah kita ngobrol ini, Bu? Jadi saya ingin mencari solusi bersama dengan Bapak melalui cerita ini. Semoga saya bisa mencari solusi atas permasalahan yang saya alami gitu Pak. Jadi saya bisa mengembalikan semangat anak-anak untuk belajar. Belajarnya tuh happy gitu mereka, jadi nggak tertekan gitu. Jadi saya merasa bisa mengajarkan mereka melalui pembelajaran yang asik gitu Pak. Oh iya. Jadi gini, Bu, menurut Ibu nih, itu hal apa saja nih yang bisa membuat murid-murid kita itu istilahnya kurang antusias dah dalam belajar? Apa yang menyebabkan itu, Bu ya? Kalau saya pribadi gitu ya Pak, refleksi diri saya itu, saya merasa bahwa akhir-akhir ini tuh saya menjadi penguasa kelas gitu Pak. Jadi saya tuh merasa ini saya center gitu. Saya sangat berperan aktif di kelas itu gitu. Saya yang memberikan pelajaran, saya Oh, memberikan materi, kemudian saya menjeli mereka dengan obrolan-obrolan cerita-cerita, dan saya lupa bahwa saya itu tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk mereka berbicara gitu Pak. Ya mereka hanya sekedar mendengarkan oh, tanpa diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas belajar lainnya gitu. Nah mungkin gara-gara itu, jadi oh gitu. mereka tuh kayak boring, kayak bosan gitu, sehingganya timbul rasa yang mungkin kurang semangat dalam belajarnya Pak. Oh, jadi guru lebih mendominasi ya, Bu ya. Padahal kan seharusnya kita itu hanya 20% gitu, sebenarnya 80%-nya lagi untuk siswa gitu ya, untuk murid. Jadi kira-kira apa yang membuat murid itu bisa kembali semangat, bisa antusias gitu, Bu, belajar dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi? Kayaknya ya Pak, mungkin saya akan melihat teman-teman yang lain gitu ya Pak, rekan-rekan sejawat saya itu, kayaknya tuh mereka itu bisa membuat pembelajaran mereka asik itu karena mereka melibatkan sumber belajar yang bervariasi Pak. Jadi kalau Oh, menurut saya nih ya, jadi kalau untuk membuat siswa aktif kembali itu dengan cara menyediakan tempat atau kegiatan bisa membuat mereka aktif gitu Kak. Kali ya Pak, misal ya dengan diskusi gitu, diajak berdiskusi, kemudian ya. praktik,
bisa melalui ice breaking, kemudian menggunakan video atau tampilan gambar Oh ya. lainnya. Jadinya Oh mungkin iya. itu kali ya Pak ya, bisa membuat sesuatu aktif. Apalagi kan saya anak SD ya Pak. Pas mereka tuh lagi Oh senang-senangnya bermain. iya Bu, ya ya ya. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan suasana kelas yang lebih aktif ya, pembelajaran yang aktif, juga kreatif dan juga menyenangkan Bu ya, supaya tidak timbul rasa bosan gitu Bu. Eh, Betul. apakah apa namanya Ibu menggunakan sumber belajar itu? Sumber belajarnya seperti apa gitu Bu? Apa saja Nah, sumber belajar yang selama ini digunakan? Nah, ini Pak, saya ini mengakui kesalahan diri saya gitu ya Pak. Jadi saya Hmm. mengakui bahwa memang selama ini saya mengajarnya itu hanya menggunakan buku teks, buku yang dikasih pemerintah gitu Pak. Jadi mereka itu kan sudah disediakan gitu. Oh. Makanya saya memanfaatkan itu. Saya pikir dari situ tuh udah cukup untuk mereka gitu belajar. Tapi ternyata selama akhir-akhir ini kok mereka malah semakin bosan, semakin murung. Berarti kan ada yang salah dengan saya. Mungkin ya itu, Pak. Saya perlu menambah sumber belajar lainnya Oh. kayaknya, ya, Pak. Ya, 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 ya. Memang sih untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, itu menyenangkan itu eh, tidak cukup hanya dengan satu buku Bu atau satu sumber ya. Kalau boleh tahu Mm-mm. Ibu, misalnya kan ini nggak boleh nih menggunakan satu sumber ataupun harus menggunakan lebih dari satu sumber. Ibu bisa cari yang lain, sumber yang lain atau adakah punya sumber yang lain selain buku setelah belajar dari pengalaman ini? Kalau kalau sumber belajar itu maksudnya bisa melalui gambar atau video gitu bisa nggak sih Pak diajar dijadikan sumber Pak? Oh, kalau melalui gambar, melalui video itu sangat bisa, Bu. Ya, jadi kan pembelajaran itu kita harus memperhatikan gaya belajar siswa ya, Bu ya. Mungkin ada yang suka dengan video, ada yang suka dengan cerita, ada yang suka dengan menggambar. Itu bisa, Bu, Oh, memanfaatkan teknologi yang ada gitu, Bu ya. oke, berarti mungkin rencana saya gitu ya Pak untuk mengembalikan semangat mereka itu ya saya akan menggunakan sumber belajar yang variasi gitu ya. Bisa menggunakan Oh, video YouTube, ada ya, ya, ya. kemudian gambar-gambar, TikTok mungkin ya Pak. Karena lagi sistem Iya, ya. TikTok gitu kan. Sama Ya, mungkin boleh. IG gitu Pak. Jadi saya akan mencari sumber belajar yang bervariatif bisa melalui IG atau TikTok. Itu kayaknya sangat membantu buat saya supaya lebih kreatif gitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Iya, iya. Heeh, boleh Bu ya. Saya yakin pasti Ibu pasti bisa lah ya. Pasti Ibu bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk dijadikan sebagai sumber belajar dan tujuannya supaya ya pasti Ibu bisa lah. Yakin ya. Saya semangatin lah dari belakang nih. Jadi Amin. sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira? Setelah mengetahui segala kekurangannya tadi. Jadi rencana saya yang pertama saya harus memperbaiki diri ya Pak. Saya harus menjadi guru Mhm, yang kreatif. mhm, Kemudian saya harus merangkai kegiatan pembelajaran yang bisa melibatkan siswa untuk aktif gitu ya Pak. Kemudian mhm, saya belajar untuk menciptakan sumber belajar lainnya. Ya benar kata Bapak, mengakomodasi minat belajar anak ya Pak, sesuai dengan pembelajaran mhm, berdiferensiasi gitu. Jadi ya mungkin saya akan lebih mengupgrade diri saya dengan memperbaiki kualitas mhm. pembelajaran saya itu kayaknya Pak. Oke, oke. Saya sangat mendukung rencana Ibu ini ya. Mudah-mudahan berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan rencana. Nah, sekarang kan Ibu sudah nih menyampaikan segala berbagai permasalahan kepada saya. Jadi apakah sekarang Ibu Dian sudah lega atau bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah menceritakan ini kepada saya? Alhamdulillah Pak, saya berterima kasih kepada Pak Dede yang sudah Hmm, mendengarkan saya dengan baik. Saya bisa mencari solusi atas permasalahan diri saya dan hmm, semoga saya bisa menerapkan rencana aksi saya itu dengan baik gitu Pak.
Mungkin nanti kalau Ya. saya ada kendala, perkenankah Pak Deden untuk mendengarkannya gitu, supaya saya bisa kembali semangat lagi untuk belajar. Oh ya, siap, siap, siap. Saya siap untuk mendengarkan, untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman seperti ini, Bu ya. Jadi ya, tetap Ya, semangat Pak dalam Deden. bekerja, dalam mendidik, mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Amin. Terima kasih ya, Ya, Pak. ya, 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 Bu, ya, sama-sama. Selamat siang. Ya. Ya, gimana Pak Deden setelah melakukan coaching dengan Ibu Dian? Apa yang dirasakan nih? Jadi saya merasa senang karena sudah membantu, kemudian memberi saran, memberi ide, kemudian memberi masukan kepada rekan saya tadi dengan Ibu Dian. Kemudian mudah-mudahan Ibu Dian juga bisa melaksanakan rencana yang sudah kita bicarakan tadi. Menurut Bapak tadi pada saat coaching tadi apakah sudah sesuai dengan indikator ketercapaian yang Bapak sampaikan pada saat perobservasi? Indikatornya tadi saya tentang kehadiran penuh, tentang apa tadi ya, mendengarkan aktif ya Pak ya. Kemudian Iya, satu lagi betul. apa tuh Pak? Satu lagi Yang mana Pak? Tadi kan ada Bapak indikator ketercapaiannya tadi mengikuti proses yang benar dari awal sampai akhir, kemudian menggali informasi dari coaching yang ya, bermanfaat, kemudian ya. apa lagi satunya tadi, sampai si coachingnya mendapatkan solusi dari permasalahannya. Tadi itu Oh Pak. ya ya. Nah, Sudah menurut Pak, Bapak sudah sesuai belum? sesuai Pak, sudah. Jadi saya sudah menanyakan kepada beliau, saya juga sudah memberikan saran dan masukan dari saya, kata rekan saya tadi akan ditindaklanjuti depannya. Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, tadi yang pertama saya nanya terkait prosesnya ya Pak ya. Nah ini hasil data observasi saya Pak. Tadi kan Bapak di bagian pra observasi. Tadi saya nanya kompetensi spesifik apa yang ingin saya observasi begitu ya. Kata Bapak tadi kehadiran penuh. Gitu ya Pak ya. Nah Ya. tadi kalau saya melihat karena ini secara daring, tadi saya melihat Bapak selama percakapan dengan Koci, tadi Bapak off kamera. Jadi menurut saya untuk kehadiran penuhnya Oh, kurang maksimal di situ. Lihat kehadiran penuh yang Bapak hadirkan dalam proses coaching, Pak. Itu sih kalau saya melihat. oh ya. Kalau kayak proses menggali informasi, kemudian sampai coaching menemukan solusi, tadi sudah saya lihat. Hanya pada kehadiran penuh tadi, saya merasa Bapak tidak hadir seutuhnya di situ. Gitu, Pak. Oh iya iya. Gimana itu, Pak? Iya iya. Ya mungkin ini salah satu kekurangan ya, apabila melakukan coaching ini secara daring, ini terkendala dengan sinyal mungkin Pak ya. Itu Pak. Jadi yang saya tangkap ini terkait permasalahan ini, ya ini kendala tentang jaringan ataupun sinyal Pak. Mungkin ke depan saya bisa melakukan coaching tapi secara langsung gitu Pak, secara tetap muka gitu, bertemu dengan langsung, bukan daring seperti itu. Secara daring kendalanya ada di sinyal ya Pak ya? Iya, iya Pak. Jadi kedepannya Bapak punya rencana melakukan coaching secara tatap muka langsung ya Pak ya? Secara tatap muka langsung, ya Pak ya. Pertanyaan terakhir nih Pak, dari kompetensi yang sudah didapatkan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Kompetensi apa lagi Pak yang ingin dikembangkan Bapak? Saya
tadi kehadiran penuh ya dikatakan kurang maksimal. Oke, kemudian saya akan mendengar untuk pendengar aktif ya Pak ya. Gitu. Oh, Saya akan lebih maksimal lagi di situ. Saya akan berusaha untuk memahami apa permasalahan dari coach ini. Kemudian nanti bagaimana cara saya ini memberikan saran, memberikan ide yang untuk tindak lanjutnya itu mudah gitu Pak. Mudah untuk menindaklanjutinya. Jadi nggak terlalu sulit supaya benar-benar bisa dilaksanakan gitu Pak. oke, baik. Jadi yang ingin dikembangkan tadi kehadiran penuh kurang maksimal, kemudian sama mendengarkan aktif ya Kak ya. Kalau saya Ya. lihat tadi poinnya dua itu ya, kompetensi yang ingin dikembangkan. Oke, baik, kita sudah di akhir sesi Pak. Itu tadi yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini bisa direalisasikan dengan baik dan hasilnya pun kita harapkan juga baik. Sekian Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Oke, assalamualaikum, selamat siang, Bu Dian. Waalaikumsalam, Pak Deden. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah. Ya, gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah. Ya, jadi Ibu ini akan melakukan coaching ya Bu ya dengan siapa Bu kalau boleh saya tahu? Saya ingin melakukan coaching dengan teman saya, rekan sejawat saya, yaitu Pak Abdul, Pak. Oke, jadi sebelum melakukan coaching, ini ada beberapa tahapan ya Bu ya yang harus dilalui. Ya, jadi sebagai informasi bahwa untuk kegiatan coaching ini ada beberapa kompetensi ya yang harus dimiliki. Ya, ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya Pak. Sudah paham Bu? Insya Allah ya. paham. Jadi saya ingin bertanya nih kepada Ibu. Jadi dari 3 potensi tadi, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian juga ada mendengarkan aktif. Itu kompetensi di mana yang akan Ibu kembangkan pada saat ke coaching nanti? Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi coaching itu tadi ada 3 ya Pak. Ada kehadiran penuh, mendengarkan, sama pertanyaan berbobot. Nah, untuk sesi ini saya akan mengembangkan pada kompetensi mendengarkan secara aktif, Pak. Jadi yang mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Dari 3 itu pilih 1 Bu ya. Jadi kemudian pertanyaan berikutnya, apa indikator untuk ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu akan sampaikan nanti? Ya, jadi untuk kompetensi mendengarkan aktif, nanti si coach atau rekan sejawat saya itu akan merasa rileks dan nyaman untuk menceritakan segala permasalahan yang ada gitu, Pak. Jadi saya bisa menggali apa akar permasalahannya, kemudian saya juga bisa mencari bersama-sama solusi yang bisa kami berikan untuk mengatasi masalah tersebut gitu Pak. Oke. Jadi ya mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakannya dengan baik ya Bu ya. Ada yang mau disampaikan lagi Bu sebelum melakukan coaching dengan rekannya? Oh ya Pak, saya ingin bertanya, apakah setiap coaching itu harus memiliki 3 kompetensi itu Pak? Harus semuanya ada ya Pak? Harusnya ada Bu. Harusnya ada, tapi paling tidak ada 1 yang ingin dikembangkan pada setiap per coaching gitu Bu. Oke. Jadi ya. Untuk hari ini saya minta tolong Bapak ya Pak untuk menilai saya di bagian mendengarkan aktif ya Pak.
Oh ya, oke, siap. Nanti akan saya bukan saya nilai sih, cuma saya mengamati saja, Bu. Kalau saya menilai ya nanti pesannya saya lebih hebat gitu, Bu. Jadi saya amati aja, nanti kita bicarakan bareng-bareng mengenai hal-hal apa saja yang belum dan hal apa saja yang harus ditingkatkan lagi gitu, Bu ya. Ya, Pak Deden. Terima Baik, kasih, Pak Deden. oke, selamat melakukan coaching dengan rekan sejawatnya. Siap. Baik, Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam Bu Dian. Hari ini gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu Dian. Bu Dian sendiri gimana, Sehat. sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Jadi hari ini saya dapat WA ya Pak, tadi pagi gitu saya mau Iya, baru baca. betul Jadi Bu. katanya Bapak ingin ada yang diobrolin ya dengan saya ya. Iya Bu, Kira-kira ini apa Pak yang diobrolin Pak? terkait masalah di pembelajaran sih Bu. Jadi akhir-akhir ini semangat belajar siswa itu menurun Bu. Jadi misalnya Hmm, saya ngajar itu siswa males-malesan, ada yang tidur, kemudian ada yang ngobrol seperti itu Bu. Jadi saya ingin ada solusi dari masalah itu. Makanya saya minta waktunya Bu Dian untuk sharing-sharing gimana nih solusinya biar siswa saya bisa semangat lagi seperti itu Bu. oke, jadi saat ini Pak Abdul sedang mendapatkan permasalahan atau keresahan ya Pak. Di Gitu. akhir-akhir ini siswa Bapak ini kurang aktif dalam belajar. Mereka malah memilih tidur dan ngobrol tanpa mendengarkan gurunya gitu ya Pak. Iya Oke, betul Bu. jadi eh, obrolan kita hari ini, apa yang ingin Bapak peroleh dari obrolan kita? Yang ingin saya peroleh tentunya solusi dari apa yang jadi permasalahan pada siang hari ini. Mm-mm. Saya Mm-mm. ingin pada saat saya mengajar itu siswa itu antusias mengikuti kegiatan pembelajaran dari akhir sampai awal, baik itu di prosesnya, kemudian sampai dengan pengumpulan tugas, itu semua bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu Bu Dian. Oke Pak Abdul, memang kita harus melaksanakan pembelajaran ini lebih maksimal ya Pak ya. Kita Iya udah betul. capek dan harusnya juga siswa tuh semangat juga ini dalam belajarnya. Iya. Oke, Pak Abdul. Jadi saya ingin tahu terlebih dahulu gitu ya. Menurut Pak Abdul gitu ya, Pak. Ini kan Bapak sedang merasakan sebuah permasalahan. Kira-kira menurut Bapak ini apa penyebabnya si anak-anak tersebut tuh mengalami penurunan semangat dalam belajarnya, Pak? Apa ya Bu? Mungkin mereka merasa jenuh kali ya Bu ya. Karena saya Mm-mm. merasa kalau di kelas itu memang lebih dominan saya daripada siswanya gitu. Saya Mm-mm. masih memakai paradigma yang lama gitu. Jadi guru guru itu sebagai pusat informasi seperti itu Bu. Mm-mm. Jadi pertama saya ngejelasin dulu, kemudian mereka baru saya kasih penugasan. Seperti itu Bu biasanya Bu. Jadi kalau ini berarti Bapak dari cerita Bapak gitu ya, Pak. Berarti Hmm. Bapak ini teacher center ya, Pak ya. Iya, Semua itu terpusat sama Bapak gitu ya. iya, Sehingga mungkin siswa kurang dilibatkan gitu ya Pak ya dalam aktivitas pembelajarannya gitu ya Pak. iya betul. Nah, tadi kan saya bertanya tentang penyebabnya. Nah, sekarang menurut Bapak kira-kira pandangan Bapak tentang bagaimana cara membuat Belum. aktivitas siswa itu lebih semangat lagi belajarnya Pak? Mengembalikan lagi semangat antusias siswa untuk belajar itu kira-kira dengan cara apa ya Pak menurut Bapak? Mungkin dengan cara melibatkan siswanya kali ya Bu ya. Misalkan Mm-mm. saya bentuk kelompok diskusi, kemudian mereka saya bagi peran di masing-masing dalam kelompoknya. Seperti itu Bu. Atau bisa juga Hmm. saya menggunakan media pembelajaran yang lain, dengan ceramah kali Bu ya, saya komunikasikan. Mm-mm. Bu. Oke, jadi
menurut Bapak itu lebih baik pembelajaran itu dikemas lebih menarik ya Pak, dengan adanya diskusi, sehingga siswa itu bisa kembali aktif dalam belajar. Kalau boleh tahu Pak Abdul, selama ini Pak Abdul itu sudah menggunakan sumber belajar apa aja ya Pak? Kalau sumber belajarnya saya dari buku paket dan LKS Bu, biasanya. Jadi Oh, siswa saya ajarkan dengan buku paket yang sudah ada dari pemerintah itu. Kemudian memang di mm-mm, sekolah juga ada LKS lembar kerja siswa. Jadi dari buku mm-mm, paket saya jelaskan, kemudian tugasnya dari LKS itu. Nah, biasanya mm-mm. seperti itu, Bu. Oke, kira-kira ya Pak, tadi kan Bapak hanya menggunakan dua sumber ya Pak Hmm, ya, buku paket sama dua. buku LKS. Nah, kira-kira adakah sumber belajar lainnya yang bisa memberikan siswa itu lebih aktif gitu Pak Oh, untuk mungkin belajar? dari sumber informasi dari YouTube kali ya, Bu. Sekarang kan memang zamannya IT canggih, jadi informasi bisa diakses dari manapun. Nah, bisa juga dari Heeh, video-video YouTube, Bu, terkait heeh, media ya. pembelajaran materi kita. Atau bisa juga nanti saya buat Heeh. inilah apa PPT atau PowerPoint supaya menarik minat siswa kali Bu ya. Nah, betul sekali Pak Abdul, saya sepakat dengan Bapak. Memang untuk mendidik anak itu kan kita harus mengikuti kodrat zaman ya Pak. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan siswa saat ini. Nah, untuk perkembangan saat ini kan butuh IT ya Pak. Iya, Mungkin betul. nah Bapak memberikan video ataupun gambar yang lebih menarik. Jadi siswa itu lebih tertantang dalam belajar gitu. Bisa lebih asik dan menyenangkan dalam belajar. Iya, betul, Bu. Pak Abdul, nah saya ingin tahu gitu ya. Tadi Bapak kan sudah bercerita tentang permasalahan yang ada. Kira-kira eh, apa solusi yang rencana yang akan Bapak laksanakan untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Rencananya tentunya pertama saya memperbaiki rencana pembelajaran saya, mulai dari Mm-mm, media pembelajarannya, kemudian metode belajarnya, serta sumber mm-mm, belajarnya. Tadi kan saya mm-mm, belum pakai dari video YouTube nih. Mungkin nanti bisa saya coba sumber mm-mm, informasinya dari video YouTube. Saya tambahkan. Kemudian yang mm-mm. kedua, saya membentuk Ya. kelompok-kelompok kecil, Bu, biar mereka juga aktif. Mungkin selama ini tidak saya bentuk, jadi mereka kurang minat atau gimana sih juga kurang paham. Gitu. Bagus sekali Pak idenya. Memang kayaknya ide-ide yang tadi Bapak berikan itu bisa mengembalikan lagi semangat siswa dalam belajar. Mulai dari sumber medianya, strateginya, dan namanya teknik pembelajarannya di kelas. Nah, Mudah-mudahan ya, Bu Pak ya. Abdul, amin. Nah, Pak Abdul, sekarang saya ingin bertanya tentang komitmen Bapak ini ya. Tadi Hmm. Bapak sudah membuat rencana aksi. Sekarang bagaimana komitmen Bapak untuk melaksanakan rencana aksi tersebut, Pak? Komitmennya dalam pekan depan mungkin Bu saya akan mulai melaksanakan rencana saya tadi. Jadi nanti Mm-mm. saya akan mulai merencanakan kembali rencana pembelajaran saya sambil saya mencari sumber-sumber belajar yang lain yang seperti tadi di video atau dari web gitu Bu. Oke, wah bagus sekali Pak Abdul. Saya mendukung dua jempol. Semoga rencana Bapak ini dapat terrealisasi dengan baik ya Pak. Oke. Amin. Nah, Terima Pak kasih ya Abdul Bu tadi ya sudah sharing-sharingnya. Oke, sama-sama Pak Abdul. Nah, ini tadi Bapak sudah bercerita tentang pengalaman Bapak, permasalahan Bapak. Jadi Mm-mm. gimana sekarang perasaannya? Sudah lega atau ingin bercerita kembali? Alhamdulillah Ada sudah peng- lega Bu saya Bu. Kalau ada teman sharing kan kita bisa berbagi apa namanya informasi ya Bu ya terkait metode apa yang ingin dipakai seperti itu. Alhamdulillah sekarang Ya, saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan Bu biar siswa saya tuh jadi semangat lagi gitu. oke. Semangat ya Pak Abdul. Ya, Kita ajar pasti banyak ininya, tantangannya. Tapi yakin saya oke. Pak Abdul pasti bisa melakukan perubahannya. Amin. Makasih ya Bu Oke. Dian. Sama-sama Pak Abdul. Eh, Baik kalau gitu. Selamat siang. Assalamualaikum. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi Ibu tadi sudah melakukan coaching ya Bu ya. Alhamdulillah Pak Bagaimana? Deden. Ya, bagaimana proses coaching yang sudah Ibu lakukan? Saya tadi melakukan coaching dengan Pak Abdul, bercerita tentang permasalahannya yaitu siswanya kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Nah, tadi saya menerapkan alur Tirta dalam percakapan coaching ini, Pak. Alhamdulillah berjalan lancar. Saya bisa mengetahui tujuan. Oke, jadi Ibu sudah melakukan coaching dengan alur Tirta tadinya. Apakah proses coaching ini yang sudah dilakukan itu menurut Ibu sudah sesuai dengan indikator ketercapaian yang sudah Ibu sebutkan pada praobservasi tadi, yaitu tentang mendengarkan secara aktif? Kalau menurut saya ya Pak, ya kayaknya sih sudah Pak. Kayaknya sudah sih. Ya. Saya menunggu Ya. bagaimana hasil pengamatan dari Pak Deden gitu, supaya kalau ada yang kurang, maka saya perbaiki Pak. Ya, saya sih tadi melihat untuk mendengarkan secara aktif itu Ibu sudah bagus ya. Sudah saya baca dulu ini, saya tulis tadi catatannya. Jadi sudah ada interaksi. Jadi antara Ibu dengan rekan sejawat tuh interaksinya ya bagus ya. Jadi satu bertanya, satu menjawab, satu memberikan saran, satu bisa mengembangkan sarannya, gitu ya. Jadi kemudian Ibu juga sudah mampu mendengarkan, ya, mendengarkan dengan baik apa yang dirasakan oleh Pak Abdul tadi, kan rekan Ibu ya tadi Pak Abdul itu. Iya, Pak. Ibu bisa mendengarkannya dengan baik, kemudian juga memberikan solusinya, ya, memberikan idenya dengan pas lah, sesuai gitu ya. Kemudian Ibu juga tadi sudah menanyakan permasalahan. Jadi apa Pak permasalahannya, itu artinya Ibu di situ nyambung gitu loh, nyambung gitu ya. Bisa mendengarkan dengan sempurna gitu ya. Kemudian ada juga identifikasi masalah, memberikan solusi ya. Kemudian juga yang tahap tadi menanyakan tentang tindak lanjutnya ataupun tentang ada komitmennya, apa yang akan ditindaklanjuti setelah mendengarkan cerita ini, permasalahan ini pada kegiatan coaching ini. Gitu Bu. Kira Ibu sudah bagus. Kemudian, kemudian kira-kira ada lagi nggak Bu yang ingin dikembangkan untuk kompetensi coach itu tadi, selain mendengarkan aktif? Apakah Ibu ingin mengembangkan yang lain untuk hal kehadiran penuh ataupun mau mengajukan pertanyaan yang berbobot? Oke, mungkin saya ingin ini kayaknya Pak, ingin coaching yang kompetensi pemberian pertanyaan berbobot itu Pak. Kadang-kadang saya masih mikir gitu Pak, saya belum pede gitu. Jadi mungkin saya akan mengembangkan kemampuan coaching saya di bidang itu Pak. Biar lebih pede dan berpikir banyak. Oke. Ya. Ya mudah-mudahan Ibu. Ya mudah-mudahan Ibu bisa lah melaksanakan. Yakin saya bisa. Oke Bu, mungkin tentang pengamatan saya itu saja. Selebihnya tinggal tetap terus belajar ya, karena coachingnya harus sering belajar, harus banyak latihan ya Bu ya. Latihan kemudian belajar supaya kita bisa benar-benar menjadi coach yang baik. Amin. Terima kasih ya Pak Deden. Ya Bu. Oke. Terus Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam Bu Dian. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Pak Abdul gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke Pak, hari ini jadwal saya melakukan supervisi ya ke Pak Abdul.
Iya Bu, betul. Hari ini saya akan melakukan coaching kepada rekan saya Bu. Mm-mm. Jadi untuk kegiatan supervisi ini adalah fokus kegiatan coaching ya Pak. Nah, sebelum melakukan coaching sebagai tahap awal, saya akan menyampaikan dulu eh, kompetensi dan rubrik penilaian yang akan saya berikan ya. Untuk rubrik penilaian kali ini, saya akan fokus terhadap penilaian coaching. Untuk informasi untuk informasi lanjutnya, di sini Bapak akan mengembangkan 3 kompetensi coaching ya Pak. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir adalah dengan cara memberikan pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan yang pertama, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang ingin Pak Abdul kembangkan di sesi supervisi hari ini, Pak? Dari 3 kompetensi tadi, saya ingin mengembangkan yang bagian mendengarkan aktif Bu. Yang Oke, bagian jadi kedua. Oke, jadi hari ini Bapak akan fokus dalam kegiatan coaching yaitu mendengarkan secara aktif. Jadi nanti saya fokusnya dan untuk mengamati kompetensi ini ya Pak terhadap Bapak. Ya, Nah, betul kalau Ibu. boleh tahu, hari ini Bapak akan coaching dengan siapa? Dengan Bapak Deden. Oh, Pak Deden. Oke. Hmm. Nah, tadi Bapak sudah menyebutkan ya Pak kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Nah, untuk indikator menurut Bapak keberhasilan Bapak melakukan kompetensi itu dilihat dari mananya ya Pak? Indikator ketercapaian ketika coach merasa nyaman dan enjoy ketika melakukan proses coaching dengan saya. Kemudian saya bisa menggali informasi atau data-data dari coach sehingga coach bisa nantinya menemukan solusi atas masalahnya sendiri, Bu. Seperti itu. Oke. Jadi ada 2 indikator ya yang Bapak ingin yang akan Bapak lakukan di sini. Nah, oke Pak Abdul, kayaknya sudah cukup. Jadi saya sudah menjelaskan rubrik penilaiannya dan kompetensi. Ada yang ingin ditanyakan kembali Pak Abdul? Cukup, Bu. Sudah jelas. Cukup. Oke. Kalau begitu silakan Bapak melakukan coaching, nanti saya akan mengamatinya. Baik, Ibu. Bentar. Bisakah Bisa, meluangkan waktunya sebentar, Pak? bisa, Pak. Alhamdulillah kebetulan lagi kosong. Oh ya, jadi saya ini ingin menceritakan tentang permasalahan di kelas 11 IPS. Kan Gimana, Pak? Bapak Abdul ini kan sebagai wali kelasnya gitu. Jadi alangkah baiknya apabila cerita ini saya sampaikan dulu ke wali kelasnya. Ya. Jadi Pak, di kelas 11 IPS itu pada saat belajar sejarah, ya kan, saya ngajar sejarah nih. Jadi kelasnya itu, aduh, anak-anaknya tidak ada antusias sama sekali, Pak. Tidak ada minat, jadi malah pada santai-santai, tidur-tiduran gitu loh, Pak. Padahal saya ini kan lagi ngajar sejarah, Pak. Sejarah ini kan pelajaran penting gitu loh, ya. Jadi sejarah ini kan harus diingatkan gitu, bukan untuk dilupakan. Jadi gimana lah anak-anak nih Pak ya, kok males-malesan seperti itu Pak? Ya. Tadi kalau yang saya tangkap dari percakapan tadi, siswa Bapak mengikuti pembelajaran, begitu ya Pak ya? Iya, ya Pak. Iya. Makanya saya cerita tentang permasalahan yang ada di kelas 11 IPS, itu saya mendapatkan solusi ya, dari wali kelas, dari Bapak Abdul, itu wali kelasnya. Kemudian saya bisa menindaklanjutinya dan bisa melaksanakannya.
gitu. Jadi harapannya ingin dapat solusi dari percakapan hari ini, kemudian menindaklanjutinya dan melaksanakannya gitu ya Pak ya? Ya Pak. Kalau menurut Bapak sendiri, kondisi pembelajaran yang ideal itu seperti apa Pak? Yang bisa membuat siswa antusias. Kondisi idealnya seperti apa? Ini kondisi idealnya, jadi apa yang saya sampaikan itu ya sesuai dengan tujuan pembelajaran itu bisa dilaksanakan, bisa diterima, kemudian juga mendapat semacam evaluasi dan refleksi yang baik gitu ya, sehingga anak-anak juga bisa mendapatkan nilai yang baik gitu Pak. Jadi kondisi idealnya tadi tujuan pembelajaran tercapai, kemudian Bapak bisa melakukan evaluasi dan refleksi sehingga nilai-nilai anak juga meningkat begitu ya Pak ya? Iya. Kalau Bapak melihat berdasarkan pengamatan Bapak, kondisi kelas saat ini di kelas Bapak, kalau dari angka 1 sampai 10, kira-kira di angka berapa Pak? Kalau saya kasih nilai dari 1 ke 10 untuk kelas 11 IPS, ini saya baru kasih nilai 6 kayaknya Pak. Nilai 6, oke. Jadi kalau kondisi saat ini 6, kira-kira Bapak ingin tingkatkan menjadi berapa Pak? Biar jadi semangat lagi tuh anak-anaknya. Ya kalau bisa saya bisa meningkatkan sampai 90 atau bisa 100 lah Pak. Ya. Idealnya sampai ideal ya Pak ya, 9 atau 10 ya. 9 atau 10 ya. Menurut Bapak, kira-kira apa nih penyebab anak-anak itu kurang semangat atau kurang antusias mengikuti pelajaran sejarah? Apa Pak kira-kira penyebabnya? Mungkin ini Pak ya, apa saya ini kebanyakan bercerita kali Pak ya. Jadi saat belajar di kelas itu banyakkan cerita ataupun ceramah gitu Pak ya. Bisa jadi karena itu kali Pak. Jadi anak merasa jenuh ya anaknya ya. Nah, iya Pak, anak merasa jenuh, bosan, ya sudahlah, nyantai aja gitu, tidur-tiduran gitu. Nah, biasanya Bapak kalau mengatasi permasalahan seperti itu, biasanya dulu pernah melakukan apa Pak? Untuk mengatasi masalah anak-anak yang kurang semangat tadi, biasanya dulu Bapak melakukan apa? Biasanya saya ya bagaimana caranya untuk membangkitkan lagi, membangunkan siswa yang tidur, membangunkan siswa yang malas-malasan tadi. Ya saya menerapkan gaya belajar yang membuat mereka lebih aktif, Pak. Gaya belajar. Jadi artinya bahwa ya gaya belajarnya saya kasih anak-anak itu semacam tugas supaya anak-anak sendirilah yang banyak geraknya gitu, banyak kerjanya, banyak belajarnya gitu ketimbang saya. Oke. Tadi solusinya tadi membangkitkan lagi semangat belajar dengan membangunkan anak ya yang masih tidur dibangunin, kemudian budaya belajarnya juga ditingkatkan, sama tadi kalau nggak salah tadi terkait gaya belajar juga ya Pak, anak diberikan aktivitas sehingga anak yang banyak aktif, banyak gerak gitu ya Pak ya. Iya. Ada hal lain Pak, strategi lain misalkan sumber belajar atau metode gitu Pak mungkin? Oh, mungkin bisa Pak. Jadi saya dulu kan pernah waktu kuliah dulu pernah mendapatkan materi tentang berbagai macam metode ya pembelajaran yang asik, yang menyenangkan gitu. Kemudian ya berpihak pada murid gitu Pak ya, berpihak pada siswa. Jadi saya akan menggunakan metode-metode yang lain, misalnya kegiatan diskusi, ya, pembagian kelompok, diskusi, kemudian presentasi gitu dengan menggunakan media ya, media pembelajaran, PowerPoint, kemudian video gitu. Jadi ya siswa yang tadinya malas-malasan harapannya akan ada pergerakan lah supaya tidak terlalu membosankan di kelas itu Pak. Kalau yang saya tangkap tadi berarti alternatif lainnya tadi Bapak akan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi
Oh serta ya. media pembelajaran yang beragam seperti PowerPoint, video, dan sebagainya ya Pak ya. Iya, iya, iya. Kalau dari sisi siswanya Pak, misalkan apakah pernah menanyakan keyakinan kelas terkait kedisiplinan di Oh, untuk pembelajaran? keyakinan kelas kita sebenarnya sudah kita buat Pak ya di awal semester itu, bahwa semacam keyakinan kelas ataupun perjanjian. Jadi ketika belajar sejarah harus aktif, harus mengikuti dengan benar gitu, tidak ada yang tidur-tiduran. Tapi ya sekali lagi ada semacam ke tidak terlaksana Pak. Ini kesepakatan itu tidak terlaksana gitu. Mungkin nanti akan saya tanyakan lagi tentang dan mengingatkan kembali bahwa kita sudah pernah membuat tentang keyakinan kelas. Ya, bagus sekali Pak rencananya Pak, dari Mm-mm. tadi dari apa namanya menggunakan metode yang bervariasi, media pembelajaran sampai dengan tadi mengingatkan kembali anak tentang keyakinan kelas. Biar anak juga Mm-mm. timbul motivasi intrinsiknya ya Pak ya. Iya, iya, iya. Motivasi dari dalam sehingga anak itu terbangun semangat belajarnya, bukan karena disuruh guru atau dimarahi guru biar semangat belajar, tapi memang muncul dari dalam diri siswa. Nah, Iya, iya. kira-kira rencana tersebut selanjutnya Bapak gimana nih merealisasikan? Kira-kira dalam Yes. dalam waktu dekat ini rencana yang mungkin Bapak bisa laksanakan yang mana, Pak? Yes. Waktu terdekat saya akan menggunakan menerapkan metode pembelajaran tadi Pak, yang bervariasi, yang menarik, yang berpihak pada murid itu secepatnya Pak. Kemungkinan Kapan Pak waktunya, Pak? pertemuan berikutnya lah, minggu depan Pak, saya akan melaksanakannya. Oh, minggu depan. Kira-kira ada Ya. tidak Pak, siapa gitu yang bisa membantu atau mengingatkan Bapak? Saya akan mengajak wali kelas pertama ya, untuk wali kelas untuk selalu mengingatkan juga dengan siswanya supaya siapapun guru yang masuk, apapun lebih penting atau pelajaran ini tidak penting gitu. Berarti Kemudian termasuk nanti saya akan Pak ya, ya wali kolaborasi dengan kelas. saya juga ya Pak, selaku wali kelas. Ya, Oke. ya. Jadi saya tunggu pelaksanaannya ya Pak ya. Oke, kita udah di akhir sesi nih Pak. Kira-kira apa nih poin yang sudah didapat dari percakapan hari ini? Jadi setelah saya menyampaikan permasalahan ini dengan wali kelas, ya, saya merasa lega lah Pak ya, saya bisa menyampaikan permasalahan ini. Sebenarnya saya malu menceritakan masalah ini, tapi kalau saya tidak menceritakan ya justru akan menambah masalah baru gitu. Apalagi kan saya ini orangnya juga pemalu, juga orangnya yang jarang bicara gitu. Tapi setelah saya ceritakan ya saya merasa lega Pak. Ya. Merasa lega ya Pak Dan ya. tadinya kan semacam unek-unek gitu Pak ya, semacam waduh ini mau cerita atau enggak. Tapi Ragu-ragu ya Pak ya. saya sempatkan, saya beranikan untuk membicarakan permasalahan ini dengan wali kelas. Sebenarnya nggak apa-apa sih Pak, misalnya ada permasalahan terkait siswa, kan kita memang berkolaborasi sebagai sesama pendidik. Ketika siswa ada masalah, maka kita bisa berkolaborasi menyelesaikan masalah tersebut, sehingga kita dapat menemukan solusi bagaimana sebaiknya yang harus dilakukan. Sehingga nanti ke depannya bisa lebih baik lagi pembelajaran yang kita lakukan. Gitu, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Abdul sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan cerita dari saya. Sama-sama Pak. Oke, terima kasih. Saya izin dulu Pak ya. Start dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Abdul. Tadi sudah melakukan coaching ya, Pak? Iya, betul Ibu. Oke.
bagaimana Pak proses coachingnya? Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu, proses coachingnya berjalan lancar. Saya menggunakan panduan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian saya mengidentifikasi, menggali informasi terkait permasalahan si coaching, kemudian saya meminta rencana aksinya seperti apa, kemudian sampai kepada tanggung jawab atau komitmennya supaya rencana tersebut terlaksana. Seperti itu, Bu. Oke, jadi tahapan tirtanya itu sudah dilaksanakan dengan baik ya Pak? Ya, Lantas, menurut saya sudah sesuai, tapi nanti oke. tergantung dari Ibu kan yang sebagai pengamat mungkin ada yang baik atau yang kurang nanti bisa Ibu sampaikan pada saya. Oke. Nah, tadi Bapak kan di awal ya Pak ya, melakukan pengamatan di kompetensi mendengarkan dengan aktif gitu. Ya, betul. Untuk penilaian dari Bapak sendiri, refleksi diri Bapak, apakah sudah dijalankan dengan baik atau seperti apa? Refleksi diri dulu Pak. Ya, kalau menurut saya sudah berjalan dengan baik sih Bu, karena kan setiap apa yang menjadi pertanyaan atau keluh kesah dari si coach, saya meresponnya dengan semaksimal mungkin dan sesuai dengan apa yang coach harapkan gitu Bu. Menurut saya sih sudah berjalan sesuai alurnya. Oke, kalau menurut saya juga sama seperti yang Pak Abdul sampaikan. Tadi saya mengamati Bapak ya Pak ya, dan melakukan percakapan coaching dengan Pak Deden. Dari hasil pengamatan saya, selama melakukan coaching, Bapak sudah melakukan kompetensi menerapkan secara baik gitu ya Pak. Jadi di situ timbul interaksi antara Pak Abdul dan Pak Deden dengan baik. Bapak memberi pertanyaan, kemudian Pak Deden tuh dengan nyaman, dengan rileks menceritakan semua permasalahannya. Sehingga tujuan coaching Bapak mulai dari tujuan, identifikasi masalah, sampai komitmen itu dapat berjalan dengan baik itu. Nah, lanjut Bapak juga memberikan kesempatan kepada Mbak Deden gitu untuk menceritakan dengan baik gitu. Jadi Bapak nggak memotong-motong ucapannya Pak Deden gitu. Jadi Bapak benar-benar mendengarkan gitu dengan bersama gitu, mencari apa sih poin-poin dari ucapan yang disampaikan oleh Pak Deden. Itu tinggal dipertahankan terus sambil ditingkatkan supaya lebih mahir lagi dalam melakukan coaching gitu. Iya, baik. Terima kasih Bu masukannya dan sarannya. Terima kasih. Oke, sama-sama ya Pak Abdul. Kita juga sama-sama belajar di sini gitu. Iya. Nah, untuk kedepannya Pak Abdul ingin mengembangkan kompetensi mana lagi Pak? Saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot Bu. Mungkin Ibu ya, kompetensi yang ketiga. Karena saya merasa masih jam terbang saya banyak, kompetensi pertanyaan berbobot ini akan muncul dengan sendirinya. Seperti itu, Bu. Oke ya. Baik Pak Abdul, kayaknya sih saya rasa sih Pak Abdul itu jika memiliki jam terbang yang maksimal, pasti Bapak akan memiliki kompetensi yang maksimal juga gitu. Emang ini coaching ini kan hanya perlu latihan gitu ya Pak. Kalau sekali dua kali mungkin masih ragu-ragu, nggak pede, tapi nanti kalau udah berkali-kali pasti akan ya sudah kayak biasa kayak guru. Dulu kan awal-awal malu-malu, nggak tahu. Bisa karena terbiasa, Bu ya. Nah, betul sekali bisa karena terbiasa gitu. Nah, mungkin cukup sekian Pak supervisi dari saya. Tadi pesan saya yang sudah baik, tolong dipertahankan. Yang masih kurang baik atau belum maksimal, mari kita sama-sama belajar untuk memperbaikinya ya Pak. Sama-sama Ibu, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ada sesi yang berikutnya. Oke, nanti saya cek ya kompetensi yang tadi Bapak ingin kembangkan. Oke. Mungkin sekian ya Pak Abdul ya. Ya, Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Abdul. Sampai jumpa. Sama-sama, Bu Dian.